Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى. Bapak-bapak hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan kita sebagai khairul ummah. Ini satu kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Kuntum khairul ummatin, kalian jelas sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, memberikan manfaat kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Hadirin, di balik setiap kedudukan itu ada tanggung jawab, ada tugas. Kalau tanggung jawabnya, tugasnya dilaksanakan, maka kedudukan itu akan tetap. Tapi kalau tugas dan tanggung jawabnya tidak dilaksanakan, maka kedudukan itu bisa dilengsar, bisa dicabut. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Tugasnya apa? Tugasnya adalah turut ke tengah-tengah manusia, memberikan manfaat kepada manusia, yaitu dengan cara mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar. Ini tugas kita, ini tanggung jawab kita. Melanjutkan tugasnya, tanggung jawabnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini hadirin, hendaknya perhatian kita menyeluruh, pikir kita supaya menyeluruh dalam arti kita berpikir kepada seluruh lapisan umat sebagaimana dahulu baginda sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, maka beliau telah menyampaikan amanah agama ini kepada lapisan-lapisan komplit, kepada laki-laki dewasa, kepada wanita, kepada pemuda. Bagaimana semua lapisan didakwah, diajak, bagaimana semua lapisan dapat selamat daripada azab Allah Ta'ala dan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Bukan hanya daripada kalangan laki-laki, tapi juga daripada kalangan wanita. Bukan hanya daripada kalangan dewasa, tapi juga kalangan pemuda.
bagaimana semua selamat. Pikir daripada baginda Rasulullah SAW. Ini tanggung jawab, ini tugas. Hadirin, kemarin sudah disampaikan kepentingan daripada usaha masyarakat. Setiap kita berpikir, wanita-wanita kita, bahkan umat ini daripada kalangan wanita akan ambil bagian dalam usaha agama, selamat dan menyelamatkan. Ada yang tersisa hadirin daripada tugas saya kemarin menyampaikan muzakarah usaha ulama, santri dan pelajar. Ini betul-betul menjadi kerisauan kita bahwa usaha di kalangan pelajar pada hari ini kita masih sangat-sangat lemah. Padahal hadirin, pemuda pelajar ini adalah masa depan kita. Sebenarnya pemuda-pemuda ini, pelajar-pelajar ini adalah merupakan generasi masa depan. Maksudnya dialah yang nanti akan menjadi para pemimpin, dialah yang menjadi para tokoh. Kalau kita buat sungguh-sungguh usaha atas pelajar, mahasiswa, usaha atas pemuda, harapannya hadirin, usaha dakwah ini akan terus maju, akan terus berjaya. Bagaimana kalau kita tidak perhatikan mereka nasibnya daripada usaha dakwah ini? Ahli batil hadirin mengetahui mengenai potensi daripada pemuda, sehingga mereka ahli batil itu sasaran untuk memasukkan kebatilan itu adalah kepada para pemuda, kepada para wanita. Hadirin, sebenarnya para pemuda itu kelompok orang-orang yang lebih mudah untuk bisa menerima pembaharuan. Dalam sejarahnya, para nabi alaihi salatu wassalam ketika berdakwah itu adalah kalangan pemuda yang menerima. Kebanyakan itu para pemuda yang mendukung. Sementara orang-orang tua itu pada menentang. Hadirin, Ashabul Kahfi juga para pemuda, Hawari juga para pemuda, Hawari itu para pemuda. Mereka orang-orang yang sebetulnya lebih mudah untuk menerima pembaharuan. Tinggal hadirin bagaimana kita memperhatikan mereka, mengusahakan mereka. Mereka akan ikut kepada siapa yang berbuat baik kepada mereka. Maka dianjurkan kepada kita dalam usaha kepada pelajar itu ikrol, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, ajak mereka, bujuk mereka. Dulu ada satu orang tua kita cerita, saya ini dulu biasa dibawa meiji mihrab, dinaikkan sepeda ontel di depan ini. Jadi di mana-mana, kemana-mana, Meiji Mihrab membawa video ini seorang profesor ketika masih pelajar. Jadi dinaikkan sepeda di bawah kemana-mana, dinaikkan di depan. Sepeda lanang itu, sepeda laki-laki itu yang taruh di depan, tidak keliling. Hadirin, di Indonesia ini kebanyakan kota-kota di Indonesia ini yang mana dakwahnya hidup, yang mana dakwahnya maju, dulu itu yang memulai adalah para pemuda. Saya ingat tadi di Semarang, di Solo. Di Semarang alhamdulillah sampai sekarang. Ya,
Jadi para penanggung jawabnya itu ikut usaha dakwah dari mahasiswa, dari pemuda. Hadirin, sebagaimana dahulu kita diperhatikan orang-orang tua kita, hadirin sekarang kita gantian memperhatikan anak-anak kita. Insya Allah hadirin, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Ajak mereka, libatkan mereka dalam kerja. Kalau kemarin saya sudah sampaikan bagaimana santri-santri dilibatkan dalam amal dakwah. Mereka punya makomi baik yang tinggal di pondok maupun yang tinggal di kampung, di perumahan. Demikian pula hadirin pelajar-pelajar kita. Seberapa mampu mereka kita ajak, kita libatkan. Dalam 2,5 jam misalnya. Kemudian dalam taklim di masjid, taklim di rumah misalnya. Dan juga musyawarah. Hadirin, yang mereka bisa kita ajak, kita libatkan. Jauhlah 1, jauhlah 2. Artinya di bawah. Seberapa mereka mampu. Diajak, diperhatikan, diikram. Sampai kepada diajak keluar 24 jam. Ya. 2 kali, 3 kali, yakni masa atau hari libur mereka. Ini hadirin, jangan kita tinggalkan, jangan kita lepaskan. Dalam hal ini kita tidak boleh terkesan hadirin dengan katakanlah kenyataan. Kalau kita sudah usaha, tapi sekarang ini sudah berat, jangan kita bilang seperti itu. Kayaknya ini sudah hanyut, pemuda kita sudah habis. Hadirin, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Nabi Musa itu hadirin diasuh oleh Fir'aun, tapi malah jadi Rasul. Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun ketika kecil, tapi malah jadi Rasul, jadi da'i. Ahli batil usahanya sedemikian rupa merusak pemuda-pemuda kita. Jangan kurangi kasih sayang kita kepada anak-anak kita, kasih sayang kita kepada pemuda-pemuda kita. Bagaimanapun mereka, kita bujuk, kita rayu, kita libatkan dalam kerja di makomi kita. Seberapa mereka mampu, seberapa mereka bisa. Jangan lepas dari perhatian kita, jangan lepas daripada doa kita. Hadirin, untuk pelajar-pelajar juga sebetulnya ada program jur-jur, yaitu di awal tahun dan di akhir tahun. Seperti mana santri, untuk pelajar juga diserahkan kepada halakoh supaya mereka itu membuat jur. Dalam hal ini juga sekali lagi jangan hanya diserahkan kepada syubah pelajar, tapi penanggung jawab juga ikut memperhatikan, ikut membantu, ikut mengusahakan. Dijadwalkan yang rapi jur pelajar di awal tahun dan jur pelajar di akhir tahun. Kalau di awal ajaran ya targetnya, program dan targetnya Bargozari, kepentingan makomi, pelajar, dan juga bagaimana mereka ini target untuk supaya belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau jur di akhir tahun, ya di samping Bargozari, materi intinya adalah bayang taskil, bagaimana supaya mereka bisa keluar masa liburnya minimal ya separuh dari masa liburnya.
bisa keluar di jalan tangan. Hadirin disertai oleh kita, anak-anak kita, ya, keluar, kita barengi pemuda-pemuda kita, keluar kita barengi. Ada satu nasihat hadirin kemarin, kawan-kawan orang lama yang punya nisab, yang punya takaza, yaitu 10 hari tiap bulan, kan sepertiga masa itu, 4 bulan tiap tahun, 10 hari tiap bulan, 8 jam setiap hari. Itu hadirin dalam mudzakarah yang disampaikan oleh Syekh Faruq kemarin, 3 hari itu untuk keluar dengan orang mahala kita, 3 hari kedua untuk membawa jemaah 3 hari tahsilan, mungkin dari mahala kita, dari tempat sholat 2 kita, tempat dari keluar 3 hari kita, ya. Dan 3 hari untuk sama Rijal. 3 hari yang ketiga hadirin keluar masturah. 3 hari yang ketiga keluar masturah. Dalam hal ini membawa istrinya, bisa membawa ibunya, bisa membawa adiknya, bisa membawa kakaknya, muhrimnya pokoknya, ya, membawa anaknya. Ini orang-orang lama maksudnya supaya dalam peningkatan pengorbanannya itu memperhatikan bukan hanya laki-laki dewasa, tapi juga kepada anak-anak muda, yaitu kasih yang sehari kan 3 hari 3 kali ya, 9 hari, yang 1 hari hadirin, yang 1 hari orang lama usahakan membawa jamaah pelajar, yang 1 hari membawa jamaah pelajar, sehingga orang lama perhatiannya komplit, penanggung jawab perhatiannya sempurna kepada wanita juga, kepada pelajar juga, bukan hanya kepada laki-laki dewasa, orang-orang tua juga. Masturotnya diperhatikan, pelajarnya juga diperhatikan. Setiap bulan hadirin yang 1 hari itu kita sisihkan, kita sediakan untuk membawa pelajar kita, pemuda kita. Insya Allah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dai ini hadirin harus ya, punya yakin yang kuat dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kurang yakinnya kepada janji Allah. Kalau orang dakwah tidak yakin pertolongan Allah datang, maka di golongan kita ini fasik hadirin. Orang dakwah harus yakin pertolongan Allah pasti datang. Bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awal dakwah itu kayak apa? Susahnya, tantangan begitu kuat, begitu hebat. Kalau pagi itu keluar daripada rumah dengan pakaian yang bersih, muka yang bersih, rambut yang bersih. Nanti hadirin di siang hari atau sore hari sudah kotor semua. Bajunya, mukanya, rambutnya. Sampai Sayyidatina Zainab menangis melihat keadaan ayahnya seperti itu. Apa kata baginda? Duk, jangan menangis. Nanti agama yang bapak kamu bawa ini akan masuk setiap rumah. Di kampung, di kota. Rumah yang dari batu maupun rumah dari tanah. Begitu hadirin keyakinannya. Ya. Kita seperti itu hadirin. Kita jangan melihat misalnya keadaan yang ada di depan kita. Sudah usaha kok enggak ada apa-apanya ya. Hadirin jangan, sekali lagi. Ini usaha dakwah ini, usaha hak yang memang Allah hadirkan di akhir zaman ini untuk menghadapi kebatilan akhir zaman. Usaha hak yang memang Allah munculkan untuk menghadapi kebatilan di akhir zaman ini. Hanya ini aja, solusinya hanya ini saja. Hadirin,
Kalau kita udah dakwah puluhan tahun di mahalah kita ini, dari dulu orang kok insya Allah nggak berangkat-berangkat. Dari dulu itu taklim 3 orang, taklim 7 orang, padahal yang kampung banyak, padahal yang ke masjid juga banyak, tapi giliran taklim semua pada pergi. Hadirin, keadaan seperti ini jangan melemahkan kita, jangan mengurangi keyakinan kita, jangan juga dikurangi kasih sayang kita kepada umat, kasih sayang kita kepada orang kampung, kasih sayang kita kepada tetangga, kasih sayang kita kepada keluarga. Jangan kita kurangi. Kita tetap usaha. Justru kalau misalnya kita melihat kelemahan-kelemahan, ini kesempatan untuk kita koreksi. Mungkin ada daripada kerja kita ini yang kurang, dohirnya maupun batinnya, yang kurang pas, sehingga orang tidak mau dekat, orang tidak mau dengar. Ini menjadi koreksi kepada kita. Yang jelas hadirin, kalau kita buat kerja, pasti pertolongan Allah datang. Memang hadirin begini, perhatikan hadirin. Ini kan kerja dakwah ini, pikir kita alami, niat kita seluruh alam. Kesan hadirin, kesan daripada kerja dakwah kita ini Allah sampaikan seluruh alam. Dalam hal ini hadirin, boleh jadi kita kerja di kampung kita, tetapi hidayah datang di kampung lain, turun di kampung lain. Kita punya husnudzon namanya, ini kekuatan yang besar sekali. Hadrati menyampaikan tidak ada kekuatan yang lebih besar melebihi daripada kekuatan husnudzon. Husnudzon kepada Allah Ta'ala. Janji Allah adalah pasti. Hadirin, katanya ya, orang-orang tua kita sering menyampaikan satu tamsil kita ini kalau ibaratnya mengisi kolam. Ini hadirin, kolam yang kita isi ini banyak. Maksudnya ini kolam banyak, dan itu di antara kolam-kolam itu bolong yang ada sambungannya, yang lubang. Jadi kolam-kolam itu banyak dan di situ berhubungan, ada lubang yang berhubungan. Jadi ini kita ngisi kolam yang di depan kita ini belas nggak ada naiknya, ini air ini nggak naik. Hadirin, kita jangan melihat seperti itu. Ada naik, cuman karena saking luasnya, saking banyaknya kolam tuh naiknya air tidak kelihatan. Sudah seharian ngisi kemperingat puasa belas, tidak ada tambahannya belas. Yang terlihat oleh mata seperti itu. Tapi hadirin tetap tambah. Buat saja kerja, terus diisi lagi. Dari dulu kok nggak ada yang ikut, ada. Hadirin, pikir seorang dai, bahkan kata-kata seorang dai, kata-kata dakwahnya seorang dai ini hadirin tidak hilang. Jadi ketika kita ini dakwah, kita sampaikan Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya, manusia mulia bahagia dalam agama. Itu perkataan hadirin tidak hilang itu hadirin. Perkataan itu terus keliling, berjalan kemana-mana itu hadirin. Hakikatnya seperti itu. Jadi itu nanti kalimat itu masuk kemana? Terserah Allah, yang ngatur Allah, yang nentukan Allah Ta'ala. Itu masuk kemana-mana itu hadirin. Jadi jangan kita kecil hati, kerja saja terus, dakwah saja terus, tetap 25 majelis setiap hari, walaupun tidak ada kelihatan apa-apa. Hadirin, dakwah ini hadirin kecepatannya itu kayak pesawat, saking cepatnya kelihatannya malah mandek, kelihatannya malah berhenti.
Jauh dibanding dengan dokar. Ya jauh. Karena dekat itu dokar itu sepertinya cepat, tapi jauh dengan kecepatan pesawat. Saking cepatnya malah kelihatan kayak berhenti. Hadirin, kita yakin dengan janji Allah. Buat saja. Buat saja. Buat saja. Isi lagi kolanya, isi lagi kolanya, isi lagi. Jangan terkesan dengan keadaan yang kelihatan di depan kita. Yakin kepada janjinya Allah. Pertolongan itu adalah pasti. Hanya hadirin justru di sini kesempatan kepada kita untuk terus koreksi. Karena kerja nubuwah ini hadirin harus dibawa dengan cara nubuwah juga. Dibawa dengan cara nubuwah, dibawa dengan sifat-sifat nubuwah. Ya. Mungkin di sini kita nih kurang atau kita ini lemah. Hadirin, dalam dakwah ini hadirin, bagaimana kita belajar meniru seperti mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah. Ya zahirnya, ya batinnya. Nah, kita sebagai ahbab hadirin, di antara kehebatan usaha dakwah ini hadirin, di antara kehebatan usaha dakwah ini aslinya ini orang yang bersentuhan dengan usaha dakwah ini aslinya ini pengaruhnya, kesannya saking hebatnya daripada usaha ini itu Allah Ta'ala akan tanamkan dalam hati orang yang ikut dakwah ini. Allah akan tanamkan dalam hati kebencian kepada cara-cara hidup orang-orang kafir. Kebencian, tidak suka dengan cara hidup orang kafir. Tidak suka dengan cara hidup orang kafir. Ini kalau dari segi keilmuan mungkin bisa belajar di mana saja, tetapi masalah hidayah di mana timbul kebencian atau ketidaksukaan lah kepada cara hidup kafir dan kemudian suka dengan cara hidup sunnah, dengan cara hidup baginda Rasulullah SAW, itu dengan dakwah. Itu dengan dakwah. Maka hadirin, kita ini kan mengajak umat kepada Allah. Mengajak umat kepada Allah. Mengajak umat kepada Allah, bukan kemana-mana, bukan ajak kemana-mana. Mengajak umat kepada keselamatan, kepada surga. Maka hadirin, kita sendiri ini tanamkan kecintaan kepada Allah. Ya, dai itu seperti itu, artinya dia mengajak kepada Allah, kita mengajak kepada Allah, ya kita dalam hal ini harus lebih mendekat kepada Allah. Kita mengajak orang cinta kepada Allah, kita akan belajar bagaimana tanamkan rasa cinta kita kepada Allah. Dalam hal ini seperti itu. Di depan. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan ittiba. Ikut kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu cinta Allah, kalau kamu cinta Allah, ikuti aku baginda Rasulullah SAW. Hadirin, ini ukuran cinta kepada Allah itu ikut kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin, kita terus koreksi. Mungkin ada ini amalan-amalan sunnah kita. Hadirin,
sepertinya itu ya sunnah itu hadirin sederhana, sunnah itu kelihatan sederhana, tapi hadirin di dalamnya itu sangat hebat, ada kehebatan. Sunnah itu ada kehebatan. Di dalamnya itu ada nusratullah, di dalamnya ada maghfirah, di dalamnya ada mahabbatullah. Sunnah, hadirin kita dalam hidup kita, hadirin ciri orang lama adalah makin banyak sunnah wujud dalam kehidupannya. Itu ciri orang lama. Ciri orang lama. Maka kita belajar dalam surah, dalam sirah, dalam sarirah. Yang mana hadirin, memang umat Islam pada hari ini banyak jatuh dalam kemurtatan dalam hal sunnah ini, kemurtatan dalam hal muasyarah. Jadi maksudnya mereka meninggalkan sunnah. Dalam muasyarah itu meninggalkan sunnah dengan bangganya. Oh, umat Islam hari ini menganggap sunnah itu sangat sebagai sesuatu yang seolah-olah harus ditinggalkan malah. Ini kan cuma sunnah, gitu. Kalimatnya kurang lebih seperti ini kan sunnah. Seolah-olah sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan. Sementara kalau dalam pandangan para sahabat itu, ini sunnah. Maksudnya sesuatu yang besar, yang harus diikuti. Yang penting harus diikuti. Dai, kita belajar menjadi dai. Buktikan hadirin cinta kita kepada Allah Ta'ala. Dalam ini menjadi contoh, Dalam ini menjadi contoh. Buktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita ini menunggu sholat. Menunggu sholat itu sunnah hadirin. Menunggu sholat, duduk di shop, menunggu sholat. Ini sunnah hadirin. Kita ini kadang-kadang malas duduk menunggu sholat, duduk dalam shop. Ketika itu Allah Ta'ala, ketika itu malaikat mendoakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu. Ya Allah rahmati, ya Allah ampuni dia. Shop yang lurus, yang rapat. Majelis seperti ini hari ini, rapat-rapat. Ini sunnah. Di luar sana ini hampir nggak usum, hampir nggak diperhatikan, Udah biasa. Kalau majelisan itu ya biasa gitu. Maksudnya biasa jauh-jauh gitu. Biasa jauh-jauh. Hadirin, kita waktu dulu keluar 3 hari semangat, waktu keluar sudah 4 bulan tetap semangat. Insya Allah hadirin. Maju. Itu amalan-amalan yang sepertinya sepele tetapi hebat. Di dalamnya ada nusratullah, di dalamnya ada mahabbatullah, di dalamnya ada maghfirah. Kita yang rajin perhatikan perkara-perkara sepele. Assalamualaikum di kampung. Hadirin, kita dakwah, ya zahirnya, ya batinnya ikut daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu disampaikan oleh para masyayikh kita dalam dakwah ini, supaya kita punya kelembutan. Kita punya kelembutan, lemah lembut. Bukan mudahana, bukan munafik, bukan. Lemah lembut kita adalah dalam rangka untuk
membawa umat, membawa orang, mengajak orang kepada kebenaran. Kalau kelembutan membiarkan orang dalam yang batil itu munafik. Lembut, tapi maksudnya untuk membiarkan orang kepada kebatilan itu munafik. Jadi lembut yang dimaksud adalah lembut untuk mengajak orang kepada yang hak. Dai dalam hal ini punya kelembutan. Bagaimana Rasulullah SAW sikap beliau kepada orang yang ada satu sahabat yang kencing di masjid. Sahabat-sahabat pada berteriak, marah semua. Tapi baginda SAW tidak marah. Biar. Sehingga dia bisa lanjut kencing. Setelah selesai, baginda SAW perintahkan sahabat yang lain untuk mengambil air, menyiram kencing tadi. Kemudian menasihati dengan baik-baik. Ini hadirin cara masyarakat kita. Masjid ini masjid, tempat untuk sholat, tempat untuk berzikir, dinasihati. Jadi kesannya luar biasa, sehingga dia pulang kampung menceritakan daripada bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Beliau sendiri terkesan begitu rupa. Kita dai-dai belajar kelembutan kepada kawan-kawan kita, memaafkan. Kalau ada kesalahan kawan kita kepada kita, kita maafkan. Kalau ada kesalahan kawan kita kepada Allah, kita mohonkan ampun. Ini masyarakat kita. Bahkan bukan hanya kepada kita, bahkan kepada umat Islam secara umum. Hadirin seperti itu. Kita maafkan. Kalau kita melihat keburukan atau kesalahan orang Islam kepada Allah Ta'ala, kita doakan. Kesalahan orang kepada kita maafkan. Kalau kesalahan orang kepada Allah Ta'ala, kita doakan. Kita tutupi, kita doakan. Hadirin, keburukan ahli batil itu, hadirin, ahli batil kerjanya itu membuka keburukan, menyiarkan keburukan. Kita ahli hak, kita para dai, kerjanya kita adalah menyembunyikan, menutup, tidak menyebut-nyebut, tidak nutur-nutur, tidak menceritakan. Keburukan akan berhenti. Sayyidina Umar mengatakan, saya matikan keburukan itu dengan meninggalkan menyebutnya. Maksudnya tidak menceritakan keburukan. Kalau ada kawan kita salah sama kita maafkan. Kalau ada kawan kita salah sama Allah, kita mohonkan ampun. Ini masyarakat kita. Ini pergaulan kita. Hadirin, kalau ada orang misalnya dia tidur, kemudian sarungnya terselingkap, auratnya terbuka. Apa yang kita buat? Ya sudah, tutupi. Tidak perlu diceritakan. Atau malah ditunjukkan kepada kamu, tutup, lihat, tutup. Tuh. Barangnya berdiri itu tutup.
tutupi. Langsung ditutupi. Hadirin, kepada orang, bukan saja kita berbuat baik, itu kepada orang yang berbuat baik sama kita. Dai hadirin bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk sama kita. Kalau kita ini hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat sama kita, hadirin, umat tidak akan terbentuk. Nanti yang terbentuk itu kelompok-kelompok. Kalau kita ini biasa hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, maka yang terjadi akan terbentuk apa? Kelompok-kelompok. Umat akan terbentuk ketika dai berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Maafkan. Bersihkan hati ini dari kebencian. Bersihkan hati dari kebencian. Ketika baginda melihat majelis seperti ini, ada satu orang datang, beliau mengatakan nanti sebentar lagi ahli surga datang. Para sahabat penasaran, ada satu orang datang, nyangking sendal, di mana jenggotnya masih basah, bekas air wudhu. Hari berikutnya baginda mengatakan seperti itu, nanti ahli surga ntar lagi datang. Sahabat penasaran, datang lagi itu orang dengan keadaan yang sama. Besok datang lagi, besok baginda mengatakan seperti itu dan orang itu lagi datang. Nah, hadirin, satu orang sahabat penasaran, kok dikatakan ahli surga ya? Apa nih istimewanya? Apa nih istimewanya? Maka dia ingin melihat. Hadirin, ini sifat yang bagus daripada para sahabat itu adalah apabila melihat mendapati satu orang punya satu kemuliaan itu dia tidak iri, tidak benci, tidak. Tapi justru dia ingin, istilahnya ingin belajar, ingin mendapat itu, ingin mendapat kemuliaan itu. Dia tidak benci, tidak. Bersih hati sahabat itu, bersih, Masya Allah. Ini saya lagi ada masalah nih dengan keluarga, boleh saya bermalam di tempat kamu? Oh iya boleh. Bermalam, 1 hari, 1 malam, 2 malam, 3 malam. Tidak melihat apa-apa, sehingga mau pamit. Sebetulnya saya tidak ada masalah dengan keluarga. Saya datang ke sini itu karena kemarin baginda berturut-turut 3 hari itu mengatakan kamu itu ahli surga. Maka saya ingin lihat apa itu amalan kamu, istimewanya apa istimewanya amalan kamu. Dan ini dia tidak melihat dia siang hari puasa, malam hari sholat terus, biasa aja. Tidur, makan, biasa aja. Ya seperti ini amalan saya. Dia tidak melihat ada apa-apa yang istimewa. Dia mau balik itu dipanggil lagi, dikasih tahu. Mungkin ada sesuatu yang kamu tidak lihat, yang diri kamu tahu. Adalah bahwa saya tidak tidur di malam hari kecuali hati saya sudah saya bersihkan dari semua gil-gil dari dalam hati saya ini sudah saya bersihkan semua. Kedengkian, kebencian, semua sudah tak maafkan semua orang Islam. Kata saya ini dia yang menyebabkan istimewa itu. Hadirin, seperti itu kita belajar bersihkan hati kita dari kedengkian, apalagi kebencian. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum hatinya bersih. Kalau ada saudaranya misalnya mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan kemuliaan, dia tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Tugas azan diberikan kepada Sayyidina Bilal, bukan orang Arab, tapi nggak ada yang protes. Ya, terserah baginda sallallahu, kemuliaan untuk Bilal. Allah hakikatnya dari
Allah. Hakikatnya dari Allah. Baginda SAW mengatakan, besok saya akan berikan pedang ini kepada orang yang bisa menunaikan haknya. Siapa yang sanggup menunaikan haknya pedang ini? Nah, sahabat berdiri, sahabat Umar mau maksudnya mendapatkan itu, sanggup mau menunaikan haknya. Tapi Rasulullah nggak kasih. Tawarkan lagi, berdiri lagi, nggak kasih. Diberikan kepada Abu Dujana. Maka sahabat yang melihat ini ya pengen tahu kayak apa nih hebatnya Abu Dujana. Maka ya, dalam perang itu dikuntit dia. Oh, memang jagoan gitu. Bersih hatinya sama. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Kalau ada saudaranya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keuntungan, ya. Hadirin, orang yang hasud itu hakikatnya dia tidak menerima pembagian Allah Ta'ala. Sehingga dia bisa merusakkan iman. Orang yang hasud itu imannya bisa rusak. Gitu. Orang yang hasud imannya bisa rusak. Hakikatnya dia tidak puas, dia tidak rela dengan pembagian Allah. Sebetulnya itu pembagian Allah. Mau dikasih ini, mau dikasih itu hakikatnya pemberian dari siapa? Allah Ta'ala. Hadirin, ajib. Saya pernah hadirin, ada satu orang itu gelisah. Keluar 40 hari tidak dikasih tugas bayar. Sudah seminggu nggak dikasih tugas bayar. Sudah 2 minggu nggak dikasih tugas bayar. Tambah gelisah hadirin. Tambah gelisah. Sampai 40 hari nggak pernah dikasih tugas bayar. Walau alam itu nggak tahu bagaimana ceritanya. Tapi ini orang sedih banget gitu nggak dikasih tugas bayar, itu sedih banget. Dia SMS kepada saya, Ustadz, apakah ada pesan dari markas bahwa saya ini nggak boleh bayar? Ajib. Kenapa gitu kan? Saya juga nggak habis. Maksudnya kenapa sih sampai begini? Gitu. Hadirin, mau dikasih tugas bayar, mau tidak dikasih tugas bayar, kita dalam dakwah ini bersih saja. Insya Allah hadirin. Datang musyawarah. Kalau misalnya tidak dikasih tugas, ya tidak apa-apa. Tetap datang musyawarah. Kalau nggak dikasih tugas, nggak apa-apa. Hakikatnya hadirin, hakikatnya ini kerja ini adalah kerjanya Allah Ta'ala. Pembagian dapetin itu hakikatnya dari siapa? Allah Ta'ala. Bersih, hati bersih. Hadirin, tanda orang ikhlas itu hadirin tidak pernah menuntut hadirin. Tanda orang ikhlas tidak pernah apa? Menuntut. Bahkan kalau dia diberi balasan itu sedih hadirin. Kalau diberi balasan dia itu sedih. Karena bukan itu, bukan yang diinginkan itu balasan itu nanti di akhirat. Sahabat-sahabat seperti ketika dunia datang, mereka sedih. Takut kalau ini menjadi balasannya dari apa yang telah mereka korbankan. Hadirin, ini ikhlas. Ada sama-sama ikhlas ini, tapi tingkatannya berbeda. Sayyidina Umar lalu dalam perang Tabuk membawa separuh apa? Harta. Sayyidina Abu Bakar lalu membawa semua. Hati ini secara jumlah mungkin banyak yang dibawa oleh Sayyidina Umar. Apa yang kamu bawa, hai Umar, kata beliau. Saya bawa separuh yang semua. Ini pertanyaan Sayyidina kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kamu tinggalin di rumah Abu Bakar? Apa yang kamu tinggal di rumah Ibu? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Hadirin,
Dalam riwayat lain, untuk pertanyaan baginda Nabi SAW itu kepada mereka, kalimatnya berbeda. Artinya ada tambahan kalimat begitu. Kalau Sayyidina Umar mengatakan, saya bawa separuh. Dan di sisi Allah ada janji untuk saya. Maksudnya dalam hal ini Sayyidina Umar itu memberi separuh dan meminta apa? Balasan. Perhatikan nih, perhatikan. Ini kalau ngantuk nanti jadi nggak pahamnya tuh. Ada sedikit kalimat yang berbeda, tapi itu sebetulnya sangat jauh sekali. Jauh sekali. Jadi dalam riwayat ini ada kalimat tambahannya. Sayyidina Umar mengatakan, saya bawa separuh dan di sisi Allah ada janji untuk saya. Maksudnya Allah itu berjanji untuk saya, nanti akan membalas, nanti akan berlipat ganda, nanti akan membalas berlipat ganda. Ada janji. Tapi Abu Bakar lain. Kalimatnya itu saya tinggalkan, yang saya di rumah nggak ada yang saya tinggalkan. Udah habis lah maksudnya. Yang saya tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya. Dan untuk Allah, saya masih ada janji untuk Allah. Jadi kalau Umar menuntut Allah punya janji untuk saya, tapi Abu Bakar mengatakan saya ada janji untuk Allah. Maksudnya tak tambahin lagi nanti kalau ada. Jadi dia tidak hitung-hitung dengan apa yang sudah diberikan, tidak hitung-hitung. Tapi masih berjanji lagi. Masih beri. Nanti kalau saya ada tak tambah lagi. Maka baginda mengatakan perbedaan kalian itu terletak pada kalimat kalian berdua itu. Memang jauh, perbedaannya itu jauh. Kalau Sayyidina Umar ibaratnya memanah belum sampai di tempat, panahnya sudah meleot. Sudah turun, sudah jatuh. Tapi Sayyidina Abu Bakar panahnya kencang sekali dan pas. Artinya sampai kepada sasaran. Jauh. Hadirin suatu ketika Baginda SAW dengan Sayyidah Aisyah di luar melihat bintang-bintang. Banyak sekali di langit, nggak terhitung. Baginda bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ada orang dari sahabat ini yang punya kebaikan sebanyak bintang ini. Masih nggak bisa dihitung kebaikannya, nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Saya tanya, siapa wahai Rasulullah? Sayyidina Aisyah itu berharap itu nanti paling bapak saya, kan gitu. Sayyidina Abu Bakar itu biasanya kan lebih terus, menang terus. Maka baginda mengatakan Umar yang kebaikannya sebanyak bintang di langit. Siapa? Sayyidah Aisyah sedih. Kok bukan bapak saya? Kok bukan bapak saya? Maka Sayyidah Aisyah tanya, terus bapak saya gimana ya? Bapak saya gimana? Kata baginda, oh, kebaikan bapak kamu semalam saja itu lebih baik daripada kebaikannya Umar seumur hidup. Kalau saya gembira sekali, oh, nah, tahu. Artinya senang gitu, saya senang gitu, bapak saya. Jadi memang ini jauh. Di antara tadi, ini masalah apa namanya? Masalah hati, ini masalah ikhlas. Bukan masalah pengorbanan dohirnya, bukan. Tapi yang lebih menentukan kenapa sampai begitu hebatnya Sayyidina Abu Bakar itu tadi ini dari segi hati itu seperti itu. Tingkat keikhlasannya memang masya Allah, nggak ada yang ngalahin di kalangan para sahabat, nggak ada yang ngalahin. Kalimatnya seperti itu. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah, dan di sisi saya atau apa namanya di sisi saya ada janji untuk Allah. Maksudnya saya masih berjanji nanti kalau saya datang
Kalau saya dapat lagi akan saya berikan lagi. Sehingga menjadi kebanggaan. Ada 3 hal yang dicintai Abu Bakar dalam hidup ini adalah diantaranya bahwa harta saya digunakan oleh Rasulullah SAW. Harta saya digunakan untuk agama itu menjadi satu kebanggaan yang luar biasa, kecintaan yang luar biasa. Hadirin ikhlas. Itu diantara tandanya hadirin tidak nuntut. Tidak nuntut. Hadirin kadang-kadang begitu hadirin, ketika orang itu masih baru tidak banyak tuntutan. Tapi ketika jadi orang lama ini banyak tuntutan hadirin. Banyak tuntutan. Enggak didengar marah. Enggak ditugaskan kecil hati. Nah. Ya. Untuk Allah. Sahabat-sahabat teman bersih, artinya bersih. Itu gambaran nanti bersihnya daripada para sahabat itu kayak apa ya? Ada satu orang pada zaman Abu Bakar ditunjuk menjadi amir. Sudah dikasih bendera itu sudah dipasang di depan rumah. Semua sudah tahu kalau nanti dia amirnya. Semua sahabat tahu nanti pasukan besok yang berangkatnya dia amirnya. Dia tahu deh. Hadirin, Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar, usul gitu. Saya kok nggak enak ya dia amirnya. Kenapa? Dulu waktu kamu dilantik menjadi khalifah, dia itu paling males, berat sekali untuk baiat itu berat. Saya kok jadi nggak enak kalau dia jadi amir. Hadirin, itu oleh Sayyidina Abu Bakar nyuruh supaya dicabut itu, nggak jadi diangkat jadi apa? Amir. Ada nih satu orang sahabat tanya kepada beliau ini, gimana hati kamu kok kemarin jadi putuskan jadi amir kok sekarang dicabut? Gimana? Sebagaimana dia jawab ini, sebagaimana saya jadi amir itu enggak suka, maka begitulah saya dicabut jadi amir enggak sedih. Jadi ketika diangkat juga tidak apa? Suka, bangga, dan ketika dicopot juga tidak apa? Apa? Dunia. Kerja untuk Allah, kerja untuk akhirat. Seperti itu. Jadi balasan kita untuk dalam kerja ini akhirat. Kita kerja untuk hidupnya agama bas. Untuk menghidupkan apa? Untuk menghidupkan agama. Yang penting agama hidup. Tidak ingin yang lain. Tidak ingin daripada balasan apa-apa enggak. Ciri atau tanda orang ikhlas, dia tidak menuntut. Tidak menuntut. Dia sudah korban, dia ada usaha, dia punya hak. Tapi ketika haknya itu diambil pun dia tidak menuntut. Kalau haknya diambil pun dia tidak menuntut. Jadi kita semua belajar. Kalau misalnya ini kita sudah kerja, tapi kok belum ada peningkatan, belum ada perkembangan. Hadirin koreksi. Mungkin masih ada yang kurang daripada kita ini. Bukan tertib dakwahnya yang kurang, bukan arahnya yang kurang, bukan. Pahami hadirin, kalau aslinya kerja ini kalau dibuat saja sesuai dengan arahannya, hadirin, kita dapat manfaat, umat dapat manfaat. Kerja akan maju. Kalau dibuat saja,
sesuai dengan arahannya, artinya zahir batinnya lah dibuat saja, kita dapat manfaat dan kita pengorbanan kita menjadi asbab hidayah, artinya memberikan manfaat untuk umat. Kita dapat manfaat, umat dapat manfaat. Kalau kita buat kerja saja. Kalau misalnya hadirin kita mendapati, kalau ini maaf nih, kalau kita mendapati kelemahan-kelemahan, ini kok di daerah kita ini kok malam markasnya kok sedikit ya, kok yang datang sedikit. Hadirin, dalam hal ini kita lihat saja apa arahan yang belum kita buat, apa arahan yang belum kita buat, itu saja laksanakan. Jangan berpikir yang macam-macam, jangan berpikir yang lain-lain. Apa arahannya, terus kita laksanakan. Bismillah. Oh, kita disuruh bawa teman hari Kamis, kita usuli-usuli di mahalah kita, bawa usuli-usuli di tempat daulah 2 kita, usuli di tempat keluar 3 hari kita. Seperti itu kita buat, kita bawa, kita boncengkan, kita bawa, kita naik angkot, bukan naik sendiri, bukan naik mobil pribadi, naik angkot. Seperti itu kita buat, misalnya, hadirin, kita buat saja. Arahan kita buat. Hadirin, kalau kita buat saja kerja ini dengan arahan, kita ikuti saja arahan, pasti hadirin. Pasti itu akan datang pertolongan Allah. Itu pasti. Jadi kalau misalnya masih lemah, mungkin ada sesuatu yang kurang. Jadi apa arahan yang belum kita laksanakan? Kalau kerja ini, masalah di kerja ini sudah bagus, kerja ini bagus. Arahan tuh hadirin, maaf, arahan tuh, setiap arahan tuh di dalamnya sudah penuh dengan pertimbangan, di dalamnya penuh dengan pikir, di dalamnya penuh dengan kerisauan, di dalamnya penuh dengan tangisan. Itu hadirin, setiap arahan itu di dalamnya ada pengorbanan yang sangat besar hadirin. Kita mah sebenarnya tinggal laksanakan aja. Tinggal laksanakan. Arahan-arahan, tertib-tertib dakwah itu hadirin sudah hebat. Sudah luar biasa, sudah sangat istimewa. Tinggal ikut saja. Nanti hadirin akan datang. Insya Allah pertolongan itu akan datang. Yakin? Dan memang hadirin yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam kerja ini adalah pengorbanan. Yang dikehendaki dalam kerja adalah pengorbanan. Bukan asal kerja, bukan asal kerja, tapi pengorbanan dalam kerja. Pengorbanan dalam kerja. Itu yang Allah kehendaki. Untuk hidayah datangnya harus ditebus dengan mujahadah, dengan pengorbanan. Hadirin, ketika di dalam hadis ada riwayat menceritakan mengenai ulama. Satu orang raja punya ahli nujum sudah tua, mau meninggal. Maka ahli nujumnya itu mengatakan, "Wan Raja, tolong pilihkan untuk saya pemuda yang cerdas. Nanti gantikan, tak ajari ilmu-ilmu saya, nanti dia bisa gantikan saya. Kalau saya meninggal, nanti dia gantikan saya." Wan Raja memilih pemuda yang cerdas. Maka hadirin, pemuda ini mulai belajar.
Kemudian ini mulai belajar ilmu sihir dari tukang sihir itu. Tapi di tengah antara rumah dia dengan tukang sihir itu ada satu rahib yang mengajarkan tentang iman yakin kepada Allah Ta'ala. Dia tertarik, dia duduk di situ. Oh, pelajarannya menyentuh hati dia. Memang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh tukang sihir itu, tapi dia terkesan dengan jadi dia duduk. Sehingga jamnya masuk, dia telat. Dipukuli oleh gurunya tukang sihir itu. Diajari satu paket, katakanlah satu pelajaran, dia pulang telat. Dipukuli oleh orang rumah. Hadirin seperti itu. Ini lagi mulai belajar imannya, lagi sudah kena pukulan, itu artinya biasa. Mujahadah. Untuk iman masuknya iman yakin itu harus ditebus dengan mujahadah. Dia duduk. Kemudian dia sampaikan kepada gurunya, musyawarah. Seperti itu ada masalah. Dia bilang kepada gurunya, hewan guru saya repot ini. Saya kalau mampir sini, belajar sini, masuk kelas telat dipukuli guru saya. Saya pulang nanti telat dipukuli orang tua saya. Maka gurunya memberikan arahan, arahan. Mudah saja kamu bilang kalau masuk kelas telat bahwa di rumah banyak pekerjaan. Nanti kamu pulang telat, kamu bilang aja bahwa di kelas ada banyak pelajaran. Gitu aja semua. Aman. Yang mulia, sampai pada tingkat akhir itu, pada tingkat akhir ini yang menjadi tanda bahwa dia itu adalah cerdas, bahwa dia adalah orang yang cerdas. Kan dia itu dalam perjalanannya panjang, sampai dia punya pengalaman iman itu perjalanannya panjang. Tapi kata gurunya, nanti kalau ada apa-apa kamu jangan tunjuk saya. Ini gurunya juga tahu bahwa nanti perjalanan seorang, ya itu akan begitu, akan banyak masalah-masalah, banyak istilahnya ujian-ujian, tantangan-tantangan. Hadirin, semua masalah, semua ujian, semua tantangan yang ada di bank itu bukan halangan, sebetulnya adalah merupakan tarbiyah. Ini si Hulam ini dapetin tarbiyah luar biasa. Sampai dia itu menjadi orang yang memiliki tingkat, yang memiliki makom sahibud du'a. Memiliki makom apa? Sahibud du'a. Kalau doa cespleng. Kalau doa cespleng. Sahibud du'a. Ya, ditangkap oleh raja, oleh petugas kerajaan, ditangkap, dilempar ke jurang. Mau dilempar ke jurang, doa. Allahumma kfini syarrahum, ya Allah, selamatkan saya dari kejahatan mereka. Selamatkan saya dari kejahatan mereka. Hadirin, itu beliau sebetulnya si Hulam ini mau dilemparkan, tapi justru mereka yang melemparkan itu terlempar semua di situ. Tapi ini pemudanya ajib, hadirin. Ini memang dai. Jadi dia aman itu, bukan terus kemudian lari, enggak, malah datang lagi hadirin kepada kerajaan. Kepada raja itu datang lagi. Loh, kok kamu datang? Iya. Di mana petugasnya? Mati semua, udah terlempar semua. Jadi itu masya Allah, dai itu akhirnya pokoknya kerja terus gitu. Enggak lari, enggak larian. Insya Allah hadirin, enggak ada masalah apa saja. Oh, tangkap raja menyuruh petugas untuk membawa dia lempar ke laut. Dibawa ke tengah laut, saya berdoa seperti itu.
Ya sahibud du'a. Allahumma qini syarram, ya Allah, selamatkan dari kejahatan mereka. Itu para petugas terlempar semua. Dia selamat lagi, dia datang lagi kepada raja. Tidak kemudian terus lari, enggak. Hadirin, dai kerja lagi. Ada apa mas? Datang lagi. Ini semoga Allah beri paham kita hadirin. Hidayah. Kalau hadirin dai itu punya sifat, kalau dai itu punya sifat, hadirin, sifat namanya sifat qobuliyat ya, sifat-sifat yang baik. Asar itu ada hadirin, asar hadirin, asar seorang dai itu hadirin. Tadi yang saya bilang kata-katanya itu akan muter-muter terus, gak akan hilang sampai hari kiamat hadirin. Demikianlah hadirin, pikirnya risaunya itu sebetulnya sudah membawa asar. Pikirnya risaunya seorang dai itu membawa asar. Ya, Allah Ta'ala menggambarkan bahwa kita itu sebagai sirojan munir. Pelita yang menerangi. Pelita hadirin, baginda tidak digambarkan sebagai matahari atau sebagai bulan atau sebagai bintang, tidak. Karena matahari seterang apapun tidak bisa menciptakan matahari yang lain. Bulan kayak apa terangnya tidak bisa menciptakan bulan yang lain. Bintang tidak bisa menciptakan bintang yang lain, tidak bisa. Tapi namanya sirat, hadirin, sirat itu adalah pelita itu satu pelita yang nyala itu bisa menyalakan 1000 pelita yang mati hadirin. 2000 pelita yang mati, 3000 pelita yang mati, aslinya bisa hadirin. Pelita itu seperti itu. Hadirin, seorang dai itu begitu. Semoga Allah jadikan kita para dai hadirin. Kita mah belum dai, kita lagi belajar jadi apa? Jangan lari, terus saja. Sifat-sifat kita, amalan-amalan kita terus dipercantik, terus diperbaiki. Dohirnya, batinnya. Bisa. Kita sudah dakwah, kita sudah kerja. Ini orang bukan dekat malah jauh. Ini maksudnya untuk koreksi kita gitu. Mungkin ada sesuatu yang kurang pada kita. Kita sudah kerja, orang bukan dekat tapi malah jauh. Itu orang yang, jangan orang yang jauh mendekat, orang yang sudah dekat itu menjauh. Itu mungkin ada koreksi, ada kekeliruan di kita. Ada kurang hikmah misalnya, kurang lembut, kurang hikmah, kurang mujahadah. Oke, kalau kurang lembut, bismillah, ditambahi kelembutannya. Kurang hikmah, belajar hikmah. Hikmah ini memang tidak ada kitabnya hadirin. Hikmah ini nur yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati, yang Allah kehendaki. Kita belajar dari Luqman Hakim. Apa yang kurang? Cari kekurangan dalam apa yang belum kita buat. Masih banyak lagi. Hadirin, kalau hadirin kita keluar 4 bulan, kalau kita keluar 40 hari, kalau kita keluar 3 hari, yang keberapa kali pun tetap kita ini adalah niatnya Islam. Niatnya apa hadirin? Islam. Untuk memperbaiki diri. Niatnya Islam. Ini si gulam ini hadirin terus dapat peningkatan, sampai dia menjadi apa? Sahibud du'a. Mau dilemparkan ke laut, malah mereka yang terlempar ke laut. Dia selamat, si gulam ini selamat. Balik lagi ke Wan Raja. Duh, mana itu? Mana penuh? Udah terlempar semua Wan Raja. Heran, ini gimana nih kok nggak bisa ya, nggak bisa
dihabisi nih, nggak bisa dihabisi nih. Lagi Wan Raja mikir-mikir, ini anak muda ini cerdas banget. Wan Raja, kalau Wan Raja mau bunuh saya, mah mudah. Wan Raja ikuti saya. Ikuti saya. Gimana? Wan Raja kumpulkan orang di alun-alun. Nanti saya diikat di tiang. Nanti Wan Raja panah saya. Cuman Wan Raja baca doa ini. Diajari doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ini mengakui ini doanya ini pernyataan mengakui adanya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya Allah taala, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ini pernyataan iman. Raja, maka ada pembantunya pegawai kerajaan membisiki Wan Raja ini, kalau Wan Raja ikuti bahaya ini. Ini pembantunya tahu ini, kalau Wan Raja baca doa ini, sak negeri bisa beriman semua. Ini hadirin yang dimaksud cerdas ini, pemuda ini cerdas nih, cerdas ini hadirin adalah dia ini berani gitu, maksudnya berani itu, berani mengorbankan nyawanya untuk agama, untuk hidayah. Paham dia cerdas itu maksudnya memang begitu, bahwa hidayah ini memang harus ditebus dengan pengorbanan. Ini maksudnya cerdas. Jadi dia berani aja. Betul lagi dia tidak melihat. Artinya ini tadi laksana raja ini sudah kadung mumet, mungkin sudah kadung panik ini nggak bisa dihabisi ini, udah caranya dengan ini udah. Maka dia raja ini laksanakan permintaannya si Hulam ini. Dikumpulkan orang di alun-alun, dia diikat, jadi panah, dia baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ditembak, dipanah, kena, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Korban nyawa. Maka betul datang janji daripada Allah Ta'ala, turun hidayah. Itu harus alun-alun orang beriman semua. Jadi yang jelas kalau kita ini mungkin ini artinya kita kurang korban gitu. Kita kurang korban. Hidayah sebetulnya sudah di atap situ, tinggal kita yang enggak sedikit lagi. Korban dalam hal ini korbannya orang lama ini hadirin, kalau korban harta itu kayaknya sudah mudah. Tapi hadirin nanti kaitannya dengan korban perasaan itu yang di situ ujiannya. Korban ikhlasnya, korban keistiqomahannya, ketaatannya, itu orang-orang lama. Ujiannya di situ. Ini disinggung hadirin. Kemarin yang khidmat Dini Zamuddin sampaikan di hari itu tuh Dini Zamuddin tuh masa itu nyinggung HP semua aja. Jadi dari Hadirat Jiben subuh nyinggung HP. Maulana Abdul Sattar bang dia nyinggung HP. Terus sore lagi diulang lagi HP. Kok ke situ ya? Ya enggak apa-apa. Korban, dia tidak melihat. Ini Sahibu Yasin seperti itu, Sahibu Yasin, korban. Dia tidak melihat. Mengenai turunnya hidayah itu dia tidak melihat. Sahibu Yasin dilempari batu, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu, malaikat datang menunjukkan kepada beliau surga. Silakan, senang kamu sujud. Kilat fil jannah, masuk surga.
Jaminan qala ya laita qaumi ya'lamun bi baghaw fari baja'alani minal mukramin. Dia melihat. Maka hadirin pengorbanannya Sahibu Yasin. Ini Yasin ini hadirin qalbul Quran. Yasin ini qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Sahibu Yasin tidak tahu kalau Yasin dijadikan qalbul Quran enggak. Sejarahnya beda. Tapi seperti itu kemuliaan yang Allah berikan. Seolah-olah hadirin ruh ini menjadi ruhnya, menjadi asbab hidupnya Al-Quran. Ini daripada pengorbanannya Sahibu Yasin ini. Maksudnya pengorbanan darah ini, pengorbanan nyawa ini. Jadi asbab hidupnya agama itu hadirin dengan pengorbanan. Kita jangan berhenti, jangan kita merasa puas. Dan kepada dai hadirin, perbaiki sangka kita kepada Allah Ta'ala dan perbaiki sangka kita kepada sesama. Allah pasti akan memberikan pertolongan, Allah pasti. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ini bintang-bintang kita, teladan-teladan kita adalah para sahabat. Teladan-teladan kita. Ashabi kan nujum, kata baginda. Sahabat-sahabat itu seperti bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan yang mana kamu pegang, kamu ikuti, kamu dapat hidayah. Dalam hal ini hadirin, para sahabat itu hadirin menghargai dakwah. Itu di atas segala-galanya. Hadirin. Kalau dalam ayatnya itu kan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ajukum ilah ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Ini tiga nih, satu paket. Fatarabbasu. Tunggu nanti ada datang